bulan saja sampai but we are very welcome that very happy that we are having this conference with our institute based on the research that has been done. The news about Mahkamah Konstitusi, which is a little bit confusing. Tomorrow, belum bingung, tidak lagi bingung about the role of the Constitutional Court, and thanks again. We're looking forward to the proceedings tomorrow, keynote speeches, the public discussion, and then, of course, your individual sessions of the experts. See you all tomorrow, and thanks a lot. Ya, manfaatkan. Jika ini acara informal, just informal meeting, hanya kebetulan karena kita disponsori oleh Kedutaan Jerman untuk acara ini, jadi ya sekedar untuk ramah-tamah kita mengundang Mr. Andreas dari Kedutaan Jerman untuk hadir berkenalan juga dengan teman-teman di sini. We also have others. Yes. This is Mrs. Thomas from the Australian Embassy. Please can you just one or two words? Please. Good evening, everybody. So, hope you're also looking forward to the conference. I also introduce coming all the way from Vienna to take part tomorrow. Also to give us some comparison, like about the Austrian Constitutional Court. Thanks for the invitation. Yeah, it's really to take part. Looking forward to a conference tomorrow. I know you are tired, but I think you can use your time to meet the other persons and you can introduce yourself also, because they are more as an expert also. Okay, well, good evening, everybody. I'm very honored and pleased to be invited. It's far away from me, but the invitation was a great pleasure. And how long did it? Over 20 hours. 20 hours. But I'm very curious to hear more tomorrow, because it seems that from the basics the system of the Constitutional Court here in this country is very similar to our system, and so I'm really keen on hearing from all of you experts how the news about Mahkamah Konstitusi, which is a little bit confusing. Tomorrow, belum bingung, tidak lagi bingung about the role of the Constitutional Court, and thanks again. We're looking forward to the proceedings tomorrow, keynote speeches, the public discussion, and then, of course, your individual sessions of the experts. See you all tomorrow, and thanks a lot. Ya, manfaatkan. Jika ini acara informal, just informal meeting, hanya kebetulan karena kita disponsori oleh Kedutaan Jerman untuk acara ini, jadi ya sekedar untuk ramah-tamah kita mengundang Mr. Andreas dari Kedutaan Jerman untuk hadir berkenalan juga dengan teman-teman di sini. We also have others. Yes. This is Mrs. Thomas from the Australian Embassy. Please can you just one or two words? Please. Good evening, everybody. So, hope you're also looking forward to the conference. I also introduce beberapa bulan saja sampai but we are very welcome that very happy that we are having this conference with our institute based on the research that has been done. Coming all the way from Vienna to take part tomorrow. Also to give us some comparison, like about the Austrian Constitutional Court. Thanks for the invitation. It's really to take part. Looking forward to a conference tomorrow. I know you are tired, but I think you can use your time to meet the other persons and you can introduce yourself also, because they are more as an expert also. Okay, well, good evening, everybody. I'm very honored and pleased to be invited. It's far away from me, but the invitation was a great pleasure. And how long did it? Over 20 hours. 20 hours. But I'm very curious to hear more
tomorrow because it seems that from the basics the system of the constitutional codes here in this country is very similar to our system, and so I'm really keen on hearing from all of you experts how so we can, both sides profit from our experiences both ways. So I'm very happy to be here. Looking forward to the conference tomorrow and the day after. Thank you. Mr. Rona akan join di workshop kita yang 1,5 hari, jadi nanti Senin siang sampai Selasa siang, dan kebetulan nanti kita siapkan apa tuh? Translator dengan alatnya, sehingga jadi kita bisa lebih mudah lagi berkomunikasi nanti dengan Mr. Rona. And the last guest, this from Australia, but he Indonesianese and he lot research about Indonesia. Dan lancar bahasa Indonesia. Malam Pak. Sekolah di Jogja dulu. Austria, tapi masih agak lama perjalanannya. Saya sangat berterima kasih, sangat senang bisa hadir dan membagi pengalaman tentang topik kesukaan saya, itu Mahkamah Konstitusi Indonesia. Saya sangat ingin mendengar mengenai riset yang dilakukan oleh sekarang mengenai FK selama 2 hari ini, dan semoga bisa memberi kontribusi sedikit dari perspektif saya mengenai sejarahnya dan juga prospeknya ke depan. So, saya looking forward to tomorrow. Terima kasih. Teman-teman bisa sampai akhir nanti. Jadi karena sering conference kan teman-teman ada yang suka kalau nyonong gitu kan ya. Saya berharap semua tetap nantinya gitu ya, terutama yang workshop terbatas ya. Kalau besok kan 1,5 hari itu adalah hanya diskusi publik ya. Tapi yang Senin siang sampai Selasa sore kami sangat mengharapkan partisipasi aktif dari semua teman-teman. Dan ya ini hanya pertemuan informal saja. Selamat datang, selamat menikmati makanan, dan please join with our friends. we can chat and we can talk about anything. So please, Ronald, if you want to sit, tarik tangan. Saya tadi dibuka Jerman. Dari Jerman. Tapi Not anymore. I used to work at the university, but now I'm working with the Federal Chancellor. So with the Office of the Federal Chancellor. I'm doing constitutional law there basically. Constitutional law and international law. We're also doing a lot of things. Harus mencoba ya, seperti ya, saya di Jakarta selama sejak Bagaimana kabarnya? Mau ambil yang mana, Bos? Di belakang. ja gut, das kann man jetzt das ist glaube ich, die Linie sein, oder? Fitria sehat, Bang. Fitria sehat.
Nah. Ada yang perlu minta maaf? Ya, ada yang belum. Apa, Bos? Berikan kaos. Hah? Empat. Ya, di press aja di dia. Apa dulu? MK enggak ini dia. Sebelah mana sih barang-barangnya? Orang mau tolong sama kita berdua. Iya. Tapi kemana? Udah balikin. Mana? Pagi nggak ada? Kopi break ada apa? Nggak pagi, nggak ada. Pagi-pagi begini, nggak. Saya ini ya. Duta besar nggak? Oke. Di sini. Oh, oke. Coba nggak? Main. Baik, terima kasih. Ini udah tahu. Tuh kan, curang punya aku nggak dibikin. Ada, ini paling hitam. Oke, ini kita paling hitam nih. Ada, ini ada. Si Rona lagi bikinin, sisanya bikin Oke, ini mana ya?
KPK. Jauh KPK ya. laki sangat dipegang di letih apa di samping belakang letih. I can iron, I can wash dirt, put a bucket. But I start forgetting it. Saya mulai lupa. Karena di sini orang bekerja. Kasih anak, ada sopir, pembantu, one's getting lazy.
bagi seluruh peserta, kita akan segera memulai acara. Jadi dipersilakan untuk mengisi bangku yang masih kosong. Selaku Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia, kepada yang terhormat Profesor Dr. Sali Isra SHMPA selaku Ahli Hukum Tata Negara, yang terhormat Dr. Sainubet as a representative from Sydney University, yang terhormat Dr. Beni Kaharman SH selaku Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, kepada yang terhormat Bapak Bonar Tigor Naipospos selaku Wakil Ketua Setara Institut. Saya selaku MC sangat berbahagia bisa hadir di sini dalam sebuah acara Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara yang diselenggarakan oleh Setara Institut dan Jerman Embassy Jakarta. Saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan. Acara yang ketiga, keynote speech. Acara yang keempat, coffee break. Dan acara yang kelima, public discussion, Constitutional Court and Protection of Constitutional Right of the Citizen, yang akan dimoderatori oleh Bapak Ibu Sina Chandra Negara, dosen dari Fakultas Hukum UMJ. Dan acara yang terakhir adalah penutupan. Oke, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Para pendiri Setara Institut, ada Ibu Sumrotin, selamat pagi Ibu, peserta konferensi nasional, peserta diskusi publik, dan seluruh tamu undangan yang saya muliakan. Pertama-tama perkenankanlah saya atas nama Setara Institut mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak, Ibu, saudara sekalian memenuhi undangan kami dalam rangka diskusi publik dan konferensi nasional yang akan diselenggarakan pada hari ini dan besok 18-19 November 2013
kehadiran ibu, bapak, saudara sekalian bukanlah semata-mata berharga bagi Setara Institute, tetapi juga sangat penting dalam menyusun langkah bersama untuk memberikan kontribusi pada upaya pemulihan kelembagaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang saat ini memang sedang berupaya membangun kembali kepercayaan publik akibat suatu peristiwa hukum yang sangat tidak kita kehendaki. Forum diskusi publik dan konferensi nasional yang kami selenggarakan bukan hanya menjadi seremoni ilmiah, tetapi sungguh-sungguh menjadi forum ilmiah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi, gagasan, dan pemikiran bagi pemajuan dan penguatan Mahkamah Konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Perlu kami sampaikan, Setara Institute adalah organisasi perhimpunan yang didirikan pada 15 Oktober 2005 dan baru mulai beroperasi sejak Januari 2007. Setara Institute didirikan oleh 28 individu yang terdiri dari berbagai latar belakang. Organisasi ini didirikan untuk mendorong terwujudnya masyarakat setara di dalam tata sosial politik yang demokratis. Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang saya hormati, diskusi publik dan konferensi nasional yang diselenggarakan oleh Setara Institute dan didukung oleh Kedutaan Besar Republik Federal Jerman merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memotret kinerja Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang sudah berusia 1 dasawarsa sejak dibentuk pada Agustus 2003. Rangkaian kegiatan ini dimulai sejak Juni 2013. Setara Institut menyelenggarakan kegiatan riset, pengukuran indeks persepsi, membentuk database anotasi putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga memudahkan masyarakat luas membaca setiap putusan Mahkamah Konstitusi, baik yang konstruktif maupun yang restriktif bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Juga menyelenggarakan kegiatan diskusi publik dan konferensi nasional pada hari ini. Kegiatan terakhir adalah peluncuran 3 produk kegiatan, yaitu hasil riset, database anotasi putusan, dan proceeding konferensi nasional yang rencananya akan diadakan pada pertengahan Desember 2013. Gagasan utama rangkaian kegiatan ini bermula dari apresiasi yang berkembang di tengah masyarakat atas prestasi Mahkamah Konstitusi yang dianggap sebagai salah satu lembaga negara paling kredibel dalam menjalankan kewenangannya, khususnya dalam hal menjaga konstitusionalitas undang-undang. Mahkamah Konstitusi telah menjadi instrumen yang efektif untuk melimpahkan keadilan bagi masyarakat atas potensi pelanggaran hak asasi manusia melalui pembentukan undang-undang yang restriktif terhadap hak asasi manusia. Di tengah himpunan apresiasi yang luar biasa, Setara Institut sejak awal menyimpan keraguan pada setiap putusan Mahkamah Konstitusi. Sekalipun di permukaan tampak populis dan progresif, tapi tidak jarang putusan itu gagal melimpahkan keadilan karena hanya berhenti pada putusan normatif yang tidak sepenuhnya dipatuhi. Setara Institut juga tetap mencermati kinerja kelembagaan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan yang sangat strategis tapi minus pengawasan. Setara Institut juga mengapresiasi sistem peradilan modern yang diterapkan di Mahkamah Konstitusi, khususnya akses informasi dan keterbukaan informasi. Tapi Setara Institut juga mendeteksi bahwa keterbukaan dan aksesibilitas informasi tidak menyentuh masyarakat yang awam hukum. Atas dasar itu semua, Setara Institut merancang kegiatan ini semua. Namun sebagaimana yang kita ketahui bersama, seluruh apresiasi dan prestasi itu tertutup kabut gelap setelah pada awal Oktober 2013
Ketua Mahkamah Konstitusi tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena dugaan tindak pidana. Mahkamah Konstitusi nyaris kehilangan kewibawaan, apalagi langkah Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang seolah-olah menyelamatkan Mahkamah Konstitusi, tetapi sesungguhnya hanya menyimpan potensi kericuhan baru di masa yang akan datang. Kewibawaan Mahkamah Konstitusi juga kemudian semakin terkikis hingga anarkisme terjadi di ruang sidang. Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang saya hormati, kita tentu saja tidak mau negara ini kembali dilemahkan karena institusi pengawal dan penafsir konstitusi tercoreng oleh tindakan individual hakim mahkamah. Karena itu rangkaian kegiatan yang diselenggarakan secara institut ini sekecil apapun harus didorong dan diorientasikan untuk memberikan kontribusi penguatan Mahkamah Konstitusi. Pada 2 hari kegiatan yang diselenggarakan ini, juga rangkaian kegiatan sebelumnya, kita akan berdiskusi, berpikir, dan berikhtiar untuk memberikan masukan terbaik bagi Mahkamah Konstitusi. Sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankan secara khusus kami atas nama Setara Institut menyampaikan terima kasih kepada Bapak Duta Besar Berkuasa Penuh Republik Federal Jerman, Bapak Dr. George Wichel, atas dukungan yang diberikan pada Setara Institut pada acara beberapa hari. Tentu saja diharapkan ini bukanlah kerjasama yang pertama dan terakhir, tetapi awal bagi kerjasama yang lebih intensif dan berkelanjutan. Juga menjadi pemicu bagi institusi negara seperti MPR RI, DPR RI, dan Mahkamah Konstitusi untuk terus memperluas pergaulan dan kerjasama dengan elemen masyarakat sipil secara bersama-sama membangun bangsa. Akhir kata, mohon maaf jika ada kekeliruan di dalam dan terima kasih atas perhatian Ibu, Bapak, dan saudara sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya, sambutan dari Dr. George Wichel, an extraordinary and plenipotentiary ambassador of the Federal Republic of Germany to Indonesia, Timor-Leste, and Asia. Time is yours. Terima kasih. Selamat pagi. Hari Senin selalu hari sulit, tapi saya akan coba bicara baik. So, Bapak Indardi, Chairman of the Institute, all representatives, and of course the founder of Setara, thank you for having us and me here. Bapak Sidarto Danusubroto, Honorable Speaker of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia, Honorable Members of Parliament, Judges, Excellencies, colleagues, I see my Turkish colleague here, friends, Bapak dan Ibu-Ibu yang terhormat. These introductory things are always terribly long, aren't they? But they are. It's a pleasure and an honor to address you today at the opening of this national conference exploring the issue of constitutional rights protection in Indonesia through the Constitutional Court, the Mahkamah Konstitusi Indonesia. 10 years, ladies and gentlemen, into the existence of the court, it is the right moment, maybe a little bit a difficult moment, I agree, but still it's the right moment to have a closer look at achievements of the court and its jurisdiction, but also at present and future challenges facing the court. By its very nature,
The Mahkamah Konstitusi is a key institution, a key pillar in the setup of what is today the world's third largest democracy, Indonesia. Therefore, the importance of this debate cannot be overestimated. But before going into some detail, let me begin by thanking Setara Institute for organizing this national conference on such an important topic. In a moment, we will start off with the keynote speeches and a public discussion focusing on the protection of citizens' constitutional and human rights. This first segment will be followed by 1.5 days of closed sessions where experts from Indonesia and abroad will look at a range of individual topics connected with the role of the Constitutional Court in this context. These expert discussions will be additionally informed by the results of an ongoing research project conducted by Setara. This project has scrutinized the court's track record as a mechanism of human rights enforcement. As we already have heard, there will be some good and some maybe not so good examples. In a nutshell, the conference opening today, together with the publication of the results later this year, is the climax of research and analysis work on this issue over the past year. I'm, ladies and gentlemen, very glad that the German embassy has been able to assist in these efforts, but we only have assisted. The main work has been done by Setara. Our support for Setara ties in with an ongoing cooperation of Germany and German institutions with Indonesia's Constitutional Court. In particular, I would like to point to the important work that the Hans Seidel Foundation, and I'm just looking for Papa Klingsern. Where are you sitting? There he is. Welcome and good morning, good morning. The Hans Seidel Stiftung or Foundation has been carrying out together with the court and the Ministry of Justice as well as a number of civil society organizations. Now you might wonder, what is the specific interest of Germany, German lawyers like me in Mahkamah Konstitusi, constitutional law? Indeed, we do have a big interest, and that is why the active German engagement on this particular issue goes right back to 1999. It goes back to 1999 because our interest is based on our own national experience of having a strong and self-confident constitutional court. Now, I'm an ambassador, I'm government, and believe me, sometimes we folks, we Karyawan in government, we were not entirely happy with the Constitutional Court. Not at all, but still, the Constitutional Court is a powerful, self-confident institution which had a big role to play in the development of German constitutional law. Our German Federal Constitutional Court was established by the German Constitution called the Basic Law and adopted in 1949. The German court is sometimes called the guardian of the Constitution. But that describes only one side of the story. Because protecting the rule of law, democracy and human rights in line with the letter of the Constitution is in itself a very dynamic but also difficult process. Your jurisdiction has always to be based on the Constitution, the letter of the Constitution. But what do you do if social realities have developed over 50 years in a totally different direction from what you thought was right and constitutional 50 years ago? Now, I want to give you one quick example. Article 3 of the German Basic Law of 1949 stipulates men and women have equal rights. Sounds easy, huh? But in German constitutional history,
So going back to 1949, this was a new provision. And there was a lively debate among lawyers about the meaning of the norm. Because, why? To use a quote of George Orwell, not a German, but a Briton who was quite influenced of what had happened in Germany before. To use a quote of George Orwell, in 1949 in Germany, men were in fact a lot more equal than women. By law, the man was the leading member of the family. Upon marriage, the wife had to accept the husband's surname. The husband solely represented the children in all matters. The wife's assets and properties were at the husband's disposal, and he was to decide whether or not his wife was allowed to work. If I would come home with such an approach today, my wife would simply throw me out at the laughter of my neighbors, friends, colleagues, etc. But that was the situation, the social situation in 1949 in Germany. This is not 500 years ago, it's less than 60 years ago. However, over the past 65 years, society has changed. And so has the relationship between men and women in Germany. Consequently, the interpretation of Article 3, men and women are equal, that interpretation has changed a lot too. So over the decades, all the above-mentioned regulations favoring the husband have been scrapped, abolished, based on the Constitutional Court's provisions and interpretations of equal rights for women and men. The relevant decisions made by the Federal Constitutional Court are, thus, a reflection of the process of change in society, but they are also an essential element of the process of changing law and society in itself, pushing it forward by defining interpretations of basic norms that are in line with current perceptions. But watch out, that was not always and only in favor of women. In 1956, the court rejected the constitutional complaint of a man who argued that regulations granting longer breaks at the workplace to women were unconstitutional. At the time, the court argued that the different treatment of women was justified due to the fact that women are by their biological constitution weaker than men. I talk about Germany, and I don't talk about Germany of 1465, but 1956. So that was why women needed to be protected by longer breaks at work. Only 36 years later, in 1992, the court ruled that the different treatment was arbitrary, and that could no longer be justified on grounds of a different biology of men and women to have longer breaks for women. So, for 20 years now, women have to work as long and as hard as men. Equal rights, yes. What I criticize in that decision is, of course, why hasn't the Constitutional Court ruled that men should have longer breaks, so as to have the equal right with women in longer breaks, but they didn't. Jokes aside, striking the right balance between an unflinching protection of basic rights and freedoms on the one hand, and adapting to developments in society by providing the right nuances on the other hand, is a crucial function of the Constitutional Court. I think this holds true especially in a country like Indonesia that is experiencing dramatic changes in society in a pretty short time due to the strong economic growth. From that perspective of dramatic changes in society, mapping the ways in which the Indonesian Constitutional Court has ruled in favor
of protecting the citizens' civil and human rights during these last 10 years is a vitally important exercise. Why? Because as society continues to change in the next years and decades, some of these decisions adopted by the Mahkamah Konstitusi, some of these decisions will be revisited, like the German Constitutional Court with the breaks for women and equal rights. In some cases, these decisions will be upheld. In others, they will be adapted, amended, or even totally scrapped. I trust that what will be discussed today and tomorrow will then be a very useful point of reference for the future jurisdiction. This process taking place within the framework of a constitution that guarantees all basic civil and human rights is also an important part of the celebration and guarantee of democracy in Indonesia. Excellencies, ladies and gentlemen, I'm of course fully aware of the fact that you referred to it by Dali. The public attention on the workings of the Constitutional Court in Indonesia has increased over the last weeks. It was very diplomatic now. Unfortunately so, given the nature of the news that led to this heightened attention. Important as that may be, and as important as quick investigation and clarification of allegations is, I think it's equally important not to let ourselves get too distracted by it. We are about to enter a very important year for Indonesia's democracy, and democracy needs strong institutions such as the Mahkamah Konstitusi. Ladies and gentlemen, I'm confident that this event here, based on the thorough research conducted by Setara over the last year, will help strengthening the institutional setup of democracy by making transparent how the work of the Constitutional Court directly affects the life of citizens of Indonesia. I wish you all fruitful debates over the next 36 hours. Again, thank you to the organizers and the participants for your commitment. Thank you all for your attention. Terima kasih banyak. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya adalah keynote speech yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Jatodeno Subroto SH selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Pada beliau kami persilakan. I have to speak in Bahasa Indonesia because based on our legal system that in Indonesia we must speak in Bahasa Indonesia. Pak Idris sebagai ketua rumah, dari Fitri yang sudah saya kenal lama, dan para hadirin semua, Pak Indarwan, Pak Beni Karwan, teman saya di DPR sudah lama, para hadirin yang saya hormati, para wartawan. Ini paper saya yang sopan ya. Nanti kalau kutip paper saya yang sopan ya. Kalau saya mau bicara oral ada bagiannya. 2 hari lalu kita peringati Hari Toleransi Sedunia, ya. Hari Toleransi Sedunia ya. Dan setara ini bicara mengenai kesetaraan, mengenai equality. Ya. Jadi saya hargai Setara Institute yang hari ini menyelenggarakan diskusi mengenai masalah ini. Ya. Saya hargai sekali hal-hal yang sekarang batin jadi sangat aktual untuk dibahas. Saya ingin bicara, kalau soal MK, saya ingin bicara mengenai KIKHAM, mengenai kewenangan, mengenai
pengawasan dan mengenai perekrutan, ya. Mengenai kewenangannya, mengenai pengawasannya dan mengenai perekrutan dari hakim utama. MK menunjukkan satu kasasi yang bagus, ya. Umumnya bagus. Beberapa putusannya mengundang pro kontra, beberapa putusannya, tapi umumnya bagus. Tapi kemudian dari satu blunder ketika Ketua MK ditangkap pada waktu itu, ya. Dan kita salah satu lembaga negara yang diundang oleh Presiden untuk membahas itu. Nah, kalau kita bicara mengenai kewenangannya, saya ini pernah mengalami satu putusan yang sangat mengagetkan, pada tahun 2004. Pada waktu saya memimpin dua tahun saya memimpin undang-undang Pansus Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sejak 2002 sampai 2004. Lalu kemudian 10 bulan Komisi Kebenaran sudah di meja Presiden. Lalu kemudian MK membatalkan seluruh undang-undang. Tidak sekedar 2 pasal yang digugat oleh korban, tapi seluruh undang-undang itu dibatalkan. Ya. Bagi saya kita ini negara ke-41 yang melahirkan undang-undang rekonsiliasi for the sake of bangsa ini. Ya. Karena negara otoriter, negara demokrasi itu di banyak negara melahirkan undang-undang mengenai rekonsiliasi dan pengadilan HAM. Dua-duanya saya ketuanya. Saya berpikir kalau yang digugat 2 pasal itu harusnya yang diperbaiki 2 pasal itu, karena ini sebenarnya RUU pemerintah. Ini saya mau cerita, ya. Putusan MK yang waktu itu sangat katakanlah membantai, ya. Nah, tapi bukan 2 pasal itu, tapi the whole law dibatalkan semua. Waktu itu ada protes dari saya sendiri bahwa itu melanggar asas hukum ultra petita. Saya didukung oleh Pak Todung, oleh Pak Tanbui Nasution, dan juga oleh Profesor Mahfud yang kemudian menjadi ketua. Karena waktu batal itu yang ketuanya adalah Profesor Simli baru itu, ya. Bahwa pembatalan satu law melebihi daripada yang dituntut itu melanggar asas hukum yang sangat fundamental, ultra petita. Nah, ini yang terjadi dalam pengalaman saya sendiri pada waktu itu. Ya. Pada perjalanan kemudian beberapa putusan daripada MK ini ada dissenting opinion, ya. Tetapi katakanlah dari 9 hakim, kalau putusan itu didukung oleh 5 hakim, dia bisa punya kekuatan untuk menjudgment putusan undang-undang yang dihasilkan oleh paripurna 550 orang dewan. Ya, ini yang kadang-kadang kita berpikir, ya. Saya tadi bicara dengan Pak Dr. Harman, apa tidak lebih baik di beberapa negara di luar kalau ada masalah dengan pasal-pasal yang produk dewan yang dimasalahkan itu dilempar kembali ke dewan untuk direvisi. Terus di samping judicial review ada legislative review, kira-kira begitu, ya. Terus pasal yang memang gugat itu tidak diketok oleh 5-6 orang, walaupun ada yang dissenting opinion, tapi dikembalikan ke dewan untuk diperbaiki pasal ini. Itu saya kira lebih harus, ya. Memang saya secara Pak Arman tadi, ini memang butuh revisi daripada undang-undang itu sendiri. Tapi ini adalah dalam hati kecil saya, ya. Jangan sampai satu
law yang dihasilkan oleh paripurna 500 orang dihabisi, katakanlah ya, tanda kutip, dihabisi oleh 5 orang dari hakim MK. Ya. Seperti yang saya alami pada waktu soal undang-undang KKR yang suya RUU-nya ini dari pemerintah sendiri. Kita ini hanya sebagian besar itu kita hanya ketak-ketok saja. Ya. Perubahan itu hanya kecil-kecil saja ya. Tapi toh mereka membantai undang-undang yang RUU-nya dari mereka sendiri. Nah ini satu pertanyaan ya. Bahkan waktu itu saya bilang bahwa memang dalam pasal itu ada pasal mengenai truth telling dan truth seeking, mencari kebenaran dan melindungi kebenaran. Ini kan perintah Allah itu. Saya mungkin bangsa ini belum siap untuk cari dan melindungi kebenaran, mungkin ya, mungkin ya, karena lalu dibatalkan juga kan pasal itu juga ya, mungkin ya, karena bicara kebenaran itu kadang-kadang menyakitkan, ya, kadang-kadang ya, mungkin begitulah ya. Nabi dulu kalau bicara kebenaran juga musuhnya banyak, ya, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Kalau dia bicara kebenaran pada saat awal-awal penyebaran agama itu musuhnya banyak, apalagi kita ya. Sedang bagi korban bicara mengenai KKR tadi, bicara kebenaran, bahwa kebenaran itu satu healing proses yang dibutuhkan untuk mereka, ya, healing proses. Oke, ya ini mengenai kewenangan daripada MK yang memang kadang-kadang perlu kita pikirkan lebih jauh, ya. Apakah ini memang sudah the right position dari MK punya kewenangan sehebat ini, atau perlu kita lihat lebih jernih ke depan. Sekarang mengenai pengawasan. Dulu asalnya undang-undang itu di sini saya sebut secara rinci ya. Undang-undang itu ada bahwa KY juga mengawasi MK ya. Tapi waktu sampai ke MK lalu dibatalkan. Lainnya boleh diawasi kecuali MK ya. Jadi MK adalah satu-satunya lembaga peradilan di bawah MA itu kan lalu ada peradilan hukum, militer, agama, MK ya, yang tidak ada lembaga apapun yang mengawasi mereka. Ini kayak setengah dewa kan waktu itu ya. Kalau satu lembaga yang tidak ada pengawasan sekali itu kayak setengah dewa begitu. Inilah yang keprihatinan kita pada waktu kita rapat keluarga dengan presiden pada waktu itu ya. Lepas daripada Perpu itu adalah wewenang presiden, tapi memang kita menyampaikan beberapa keprihatinan mengenai kewenangannya, mengenai pengawasannya ya. Jadi siapapun di Republik ini bagi saya diperlukan satu pengawasan eksternal, pengawasan horizontal. Dulu mungkin Pak Herman ingat, Pak Benny Karman, sebelum ada komisi yudisial, hakim pun tidak mau diawasi, betul kan? Dia putusannya jedok itu dia hanya tahu jawab pada God Almighty, lain tidak boleh ngawasi. Jadi apa putusan itu dosa apa tidak, salah apa benar, taunya nanti kita ketemu di surga apa di neraka. Ya kan? Karena ada ngawasi. Once upon a time, semua hakim itu putusannya itu hanya tanggung jawab pada Tuhan, betul kan? Nah, Pak, itu beliau dokter tahu ya. Saya ini SDR, saudara ya. Tapi bahwa waktu saya di komisi hukum, saya pernah pertanyakan waktu menguji para hakim Mahkamah Agung. Anda ada yang mengawasi enggak? Enggak Pak, kita putusan kita itu kita kontak langsung pada Tuhan. Kalau yang waktu dalam perjalanan kontak itu ada yang penyusup datang, ya lah, penyusup ya,
melalui Markus ya, mungkin kan? Kalau saya nggak sudon, gitu lah. Ya betul-betul banyak hakim yang punya hubungan langsung juga ada ya. Tapi yang lalu penyusupan itu juga sekarang juga inilah ya. Bahkan pengacara juga kadang-kadang juga anu ya. Banyak yang kena masalah ini ya. Fakta bahwa hakim pun banyak yang tertangkap tangan, pengacara juga ya. Tidak ada dari kita yang tidak ada malaikat di antara kita ya. Yang perfect itu hanya Almighty God. Selama kita manusia, kita harus merasa bahwa kita ini anytime bisa tergoda ya. Lari ke perkutan. Di luar negeri, saya ingin terutama pada duta besar Jerman dan Turki, ada satu waktu kita juga pernah ada wacana bahwa hakim-hakim di tingkat Mahkamah Agung MK itu usianya itu minimum adalah 60 tahun, yang sudah selesai dengan urusan keluarga. Maaf kalau yang sekarang masih muda ya, aturannya memang begitu ya. Kita harapkan beliau-beliau tidak akan tergoda ke depan ya. Tapi di luar, kita pun pernah ada wacana supaya hakim-hakim ini yang di tingkat Mahkamah Agung, di tingkat MK yang sangat powerful ini usianya minimum 60 tahun, yang sudah selesai dengan urusan keluarga. Kalau masih senang-senangnya hidup ya, itu dia masih pengen apa, pengen ini, pengen itu ya, itu ya kadang-kadang lalu manusianya keluar kadang-kadang ya, bahwa dia tetap orang yang kita ini, termasuk saya, adalah orang-orang yang tidak sempurna ya. Jadi ada wacana pada waktu di sini juga, di Indonesia juga, minimum itu 60 tahun. Bahkan di luar negeri, mungkin Pak Duta Besar kita juga, ada 3 mantan presiden yang menjadi anggota Majelis Konstitusi MK. 3 mantan presiden. Mereka membutuhkan sosok kenegarawanan yang dulu di situ. Tidak ada di sana hakim tingkat Mahkamah Agung atau MK itu yang mengeluarkan satu discussion publik di luar, itu tidak ada. Yang kedengaran di media itu hanya ketokan aja, ketokan yang sangat berwibawa, dan semua yes my lord ya, mereka hargai putusan itu. Tapi di sini kalau ada hakim yang terjun dalam diskusi publik ya, itu orang asing akan heran ya, orang asing akan heran ya. Mungkin Pak Dubes bisa punya pengalaman bagaimana hakim-hakim di Jerman itu jarang bicara di publik, jarang bicara di media. Tapi begitu dia memutuskan putusannya cepat, itu semua respect pada putusan. Namanya saja yes my lord dalam sidang-sidang itu ya. Betul-betul dihormati di sana. Inilah yang mimpi kita menemka. Bagaimana kewenangannya diluruskan, bagaimana perkutannya diluruskan, bagaimana pengawasannya memang diperlukan. Apa namanya KY, apa namanya Dewan Etik, Dewan Kehormatan, apa saja. Tapi kalau tanpa lembaga pengawasan, ekses itu sangat mungkin akan terjadi. Tidak ada di antara kita adalah lembaga yang sempurna, ya. Jadi kita harus terbuka untuk diawasi. Presiden pun diawasi ya oleh Dewan, oleh media. Sekarang pun Presiden sampai menahan diri dari media karena pengawasan media yang terlalu galak ya. Geraknya sedikit diawasi ya, ucapannya diawasi, jadi sampai beliau sedikit batasi ya. Ini Ketua MPR baru 4 bulan, tolong jangan terlalu diano ya. Sudah tua saya ya. Sudah tua ya. Jadi
Sudah umur hampir 8 tahun saya ini ya. Saya diangkat jadi ketua MPR karena paling tua saja, bukan karena punya kelebihan, tidak ya. Jadi waktu fraksi-fraksi dipanggil lalu ditunjuk, tidak ada yang nolak fraksi-fraksi ya. Karena pikir kalau nanti ditolak nanti Pak Darto akan sakit dan meninggal ya. Jadi lalu mereka setuju semua ya. Kira-kira begitu ya. Tapi itulah, marilah saya appreciate dengan Setara yang hari ini diskusikan mengenai masalah yang aktual ini ya, pada hari toleransi sedunia yang baru 2 hari yang lalu, di mana sekarang masalah intoleransi sedang marak. Kita prihatin ya, Republik ini kita bangun untuk semua, untuk satu untuk semua. Itu pendiri bangsa Bung Karno itu. Kita hormati keberagaman etnis, kultur, agama ya. Saya kapan itu 2 bulan lalu menerima Ahmadiyah, saya terima ya, karena mereka mau ngadu mana-mana gak diterima, datang saya terima. Mereka warga negara yang perlu kita lindungi. Mukadimah Undang-Undang Dasar mengatakan begitu. Lalu mau kemana mereka itu? Mereka sudah ratusan tahun di sini. Dari zaman kecil mereka sudah punya sekolah di mana-mana di Jogja itu. Selama puluhan tahun tidak pernah diusik, sekarang jadi ribut. Syiah lagi jam 1, saya terima. Ya, diberitakan tidak apa-apa lah. Orang saya sudah tua ini mau diberitakan apa sih? Lalu harus kemana mereka? Ya, kesini ditolak, kesana ditolak. Mau lapor pada lembaga negara, nanti jam 1 saya terima. Ya, teman-teman media tapi meliput di sini dulu ya, jangan ke bagian lainnya yang meliput saya. Ya. Terima kasih ya, sekali lagi saya appreciate pada Setara ya. Setara itu adalah equality ya. Tegakkan equality before the law di negara tercinta ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah sampaikan. Acara selanjutnya pemberian cindera dari Setara Institut untuk Ketua MPR Bapak Dr. Andes Haji Sidarto Subroto SH dan Kedutaan Jerman Dr. John Ussel yang akan diberikan oleh Bapak Hendardi. Kepada beliau kami persilakan.